صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ الإمام الزرنوجي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه تعليم المتعلم إلى أن قال Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, Habib al-Mahbub al-Habib Ibrahim bin Sumaid, Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Majlis Al-Ustaz Abdul Aziz bin Ayyub, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Guru Hafiz, juga para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, siang hari ini kita berkumpul di Majelis Ta'lim At-Taubah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, semoga siang hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah melapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Karangan Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalb wa kadzalika, begitu juga ya, demikian pula ya, kalau bahasa kerennya demikian pula yaftaridu alaihi, wajib baginya ya, nanti bagi setiap muslim, muslimah, muslim laki-laki, muslim perempuan, wajib baginya apa? Ilmu ahwalil qalbi, mengetahui ahwalil qalbi, keadaan-keadaan hati ya. Mengetahui sifat-sifat hati yang baik, sifat-sifat hati yang buruk mesti tahu, supaya sifat-sifat hati yang baik kita bisa amalkan, sifat-sifat hati yang buruk kita bisa tinggalkan. Itu mesti tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, apalagi hati ya. Di mana hati ini adalah raja anggota badan. Nih badan kita, jasad kita ada ribuan anggota, ribuan organ ya. Ada mata, hidung, kuping, telinga, mulut, kaki, tangan dan sebagainya ya. Raja dari organ tubuh kita, rajanya apa? Hati. Mana hati sih? Hati itu apa? Hati itu jantung sebenarnya. Galep itu, galep. Bukan, kalau bahasa kita biasanya kita motong kambing ya bu, potong kambing nih, kita biasa kita bikin sate hatinya ya. Yang mana yang dimaksud hati itu ya, kalau yang biasa kita bikin, yang kita biasa masak sambal goreng hati itu bukan hati sebenarnya ya. Bukan golep, itu bukan golep ya.
Golep itu bukan hati sebenarnya, hakikatnya. Ya. Yang dimaksud golep itu adalah jantung ini. Jantung. Ada hati berdebar. Ada gak? Yang berdebar apa? Jantung. Deg-degan nih. Apa yang deg-degan? Ketika kita menghadapi perkara yang nggak enak, hati kita nggak enak. Artinya ya, detak jantung kita nggak enak. Itu yang dimaksud golep, itu jantung. Ya. Kalau kita sering lihat gambar love, ya, gambar love, bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Jantung, ya, bukan hati. Semua pusat anggota badan kita adanya di hati. Semua pusatnya. Kita mau melakukan sesuatu, dimulai dari hati dulu. Ya, dimulai dari hati dulu, baru kita melakukan sesuatu. Makanya hati itu raja anggota badan. Apabila baik hati kita, baik seluruh anggota badan kita. Apabila buruk hati kita, maka buruk seluruh anggota badan kita. Makanya kita mesti mengetahui mana sifat-sifat baik untuk hati kita, agar kita bisa amalkan itu, supaya anggota badan kita jadi baik. Mana penyakit-penyakit hati agar kita bisa tinggalkan, supaya anggota badan kita pun tidak menjadi buruk dengan sebab hati kita sakit. Makanya wajib bagi manusia untuk mengetahui tentang perkara-perkara hati, keadaan-keadaan hati. Yang baik seperti apa? Minat tawakkuli, daripada sifat berserah diri kepada Allah. Berserah diri semua perkara kita kepada Allah, supaya kita tidak terlalu memikirkan urusan-urusan dunia. Ya, kita serahin sama Allah, kita pulangkan wal inabah, kita pulangkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama ada orang yang nyakitin kita, ya, ada orang yang nyakitin kita, zalim sama kita, kita serahin sama Allah. Nggak usah kita repot-repot ngebales kezaliman orang, serahin sama Allah. Ya, kita lagi usaha, ya, dagang, kita udah ikhtiar dagang, tapi pendapatan kita, rezeki kita serahin sama Allah. Jadi kita nggak ngejar, Allah yang ngatur rezeki. Al jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Al jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Anggota badan bekerja, buka warung, ya, buka toko, jaga warung, ya, atau yang narik jalan. Al jawarih, anggota badan bekerja, tapi wal qulub tatawakkal, hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi Allah. Kalau Allah mau beri, dapat. Kalau Allah nggak mau beri, nggak ada. Serahin sama Allah. Jadi kita nggak ngejar, nggak ngoyo. Kalau bahasa Spanyol, ya, nggak ngoyo gitu, nggak ngubar, nggak mudah-mudah. Ya. Serahin semua kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penyakit, ya, kita sakit, berobat, ikhtiar berobat. Tadawaw ibadallah, Nabi suruh, berobatlah wahai hamba Allah. Berobat, habis minum obat, hati kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau kasih sehat, gampang sehat. Jadi semuanya diserahin kepada Allah. Kalau obat ya cuma wasilah, cuma perantara. Bukan obat yang nyembuhin, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma ikhtiar saja. Habis itu tawakal. Ya, ikhtiar diperlukan. Ikhtiar
Diperlukan. Kamu dapat rezeki kalau cuma tawakal doang, ya, diam di rumah. Ya, aku nggak kerja, nggak buat tawakal. Kan rezeki dari Allah, modern gitu. Ya. Ikhtiar dan bertawakal. Segala perkara bertawakal kepada Allah dalam segala perkara. Ya. Wal inabah, ya, dan mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Covid ini ya, Corona begini, Covid, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiar pakai masker, cuci tangan, ya, tapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau hindarkan itu, nggak bakalan bisa kena kita ya. Semuanya tergantung, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khasyah, dan rasa takut, ya. Takut, wa huwa al khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Harus punya rasa takut kepada Allah, karena segala ibadah harus diawali dengan rasa takut. Ya, thariqah as-salaf, ya, jalan salaf itu, salaf kita nih jalannya, salaf kita, ulama kita, jalannya mereka punya jalan tuh 5. Yang pertama al-ilm, ya, berilmu dulu, ya, berilmu, ngaji dulu, belajar dulu, duduk di majelis taklim, deketin ulama, ya, agar kita punya ilmu. Yang kedua al-amal, habis itu baru beramal. Jadi nggak bisa beramal tanpa ilmu. Kalau udah punya ilmu pun harus diamalkan 2 ini. Ya. Yang ketiga al-ikhlas, ya. Ilmu, amal, baru Nah, kalau beramal harus ikhlas. Punya ilmu, jago, alim, ngamalin ilmunya, ya, tapi nggak ikhlas. Bukan karena Allah, karena dunia, karena duit, karena jabatan, ya, karena pangkat, karena orang, biar dilihat orang, biar nyohor, percuma. Ya, jadi ilmu, amal, ikhlas. Yang keempat baru al-khauf, ya, ibadah kita harus didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf, ya. Kalau tidak takut, ya, nanti ibadahnya, ya, ibadahnya kita semaunya, karena tidak didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara untuk kita, ya, mempunyai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu mesti belajar. Tadi tawakal, bagaimana caranya kita agar hati kita selalu bertawakal? Itu ada ilmunya. Ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada babut tawakkul, bab menerangkan tentang tawakal. Ya. Babul khauf, bab menerangkan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada ilmunya semua. Cara-caranya ada. Nanti diterangkan di sini. Satu persatu nanti diterangkan. Kemudian waridho, ya. Ini salah satu sifat baik hati, ar-ridho. Ridho, rela, ikhlas menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho, rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya magom paling tinggi, ya, tentang keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di dalam Mi'raj, ya, sebelum Nabi Mi'raj, kan, di situ diterangkan wa mala'ahu bil ilmi wal hilmi
wal yaqini war ridwan. Allah tanamkan di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu, sifat sabar, hilim. Kalau hilim itu di atas sabar ya. Hilim. Hilim itu berbuat baik kepada orang yang jahat tuh hilim namanya. Kalau sabar kita dijahatin nggak balas, sabar. Tapi kalau halim, hilim, kita baik sama orang yang jahat sama kita, itu halim namanya. Kata Nabi, kadal halimu an yakuna nabiyan. Ya, kata Nabi, kadal halimu an yakuna nabiyan. Hampir-hampir orang halim, ya, hampir-hampir orang halim itu jadi nabi, hampir-hampir. Jadi orang halim itu derajatnya tinggi ya, berbuat baik kepada orang yang jahat. Itu Nabi hatinya dipenuhi ya, sifat halim. Makanya Nabi walaupun dijahatin, urusan pribadi Nabi kalau walaupun dijahatin ya, tetap Nabi berbuat baik. Dan itulah yang harus kita contoh. Ya kan? Nabi kan uswatun, contoh yang baik. Contoh kita Rasulullah. Nah, kita harus ikut tuh begitu. Berat memang, jangan kita ngomong ini. Itu kan Nabi beda. Justru Nabi diutus untuk menjadi contoh buat umatnya, kita harus contoh. Nabi dipenuhi sifat halim. Wal yakin, dan keyakinan ya, Nabi dipenuhi dengan sifat keyakinan hati beliau. Wal ridwan, dan keridhaan. Ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu. Ini sifat ya, sifat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Orang kalau ridha dengan keputusan Allah, dia dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sedang duduk, ya, ketika Nabi sedang duduk, Malaikat Jibril kan datang ya. Malaikat Jibril datang bawa tanah Karbala yang berlumur darah. Dalam riwayat gitu ya. Kemudian Nabi nanya, apa ini Jibril? Ini tanah yang nanti bakal cucumu dibunuh di tanah tersebut. Ya, cucumu dibunuh. Makanya dalam riwayat Nabi kalau lagi gendong Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Nabi kalau lagi gendong Sayyidina Husain diciumin lehernya. Selalu diciumin lehernya sama Rasulullah. Karena tahu cucunya yang nanti bakal dipenggal. Ya, tahu Nabi Rasulullah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Nabi kalau gendong Sayyidina Hasan, Nabi selalu cium mulutnya. Karena tahu nanti Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Tuh Nabi tahu apa yang bakal terjadi sama cucunya daripada mara bahaya. Apa Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam minta itu ditiadakan? Enggak. Nabi bisa aja berdoa agar itu tidak terjadi, minta sama Allah. Bisa enggak? Bisa. Tapi Nabi ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bakal terjadi loh, bukan yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi udah terlanjur, nasi jadi bubur, nggak bisa kita balikin. Tapi ini yang bakal terjadi loh. Nabi tahu. Sekarang kita dah, ya, umpamanya kita tahu, ya, kita tahu nih umpama ada kerabat kita atau anak kita atau cucu kita yang bakal terjadi mara bahaya. Iya kan? Kita tahu nih umpama anak kita mau pergi, mau naik motor, kita tahu nih anak kalau naik motor sampai jalan nanti jatuh atau kecelakaan. Kira-kira kita ngapain? Hah? Ngelarang. Iya kan? Ngelarang kan?
Jangan pergi sekarang, Pak. Kenapa ya? Jangan. Kita larang berbagai macam cara agar itu tidak terjadi. Dan Rasulullah SAW, beliau bisa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terjadi. Nabi doanya paling mustajab. Atau Nabi bilang sama cucunya, Nabi pesan sama sahabatnya. Ya, Nabi bisa pesan sama sahabatnya, kalau nanti cucuku Husain bakal pergi ke tanah Karbala, jangan dikasih, karena nanti akan terjadi pembunuhan di situ. Iya kan? Tapi Nabi SAW ya, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan sama Allah, apapun kita terima dengan ridha, dengan ikhlas. Kalau kita terima, kita bakal menjadi orang yang bahagia. Jangan ngeluh, jangan ngedumel, ya. Ambil hikmahnya, ya. Allah tidak berikan kita kekayaan, Allah menghendaki itu, biar ridha, biar ikhlas, semua ada hikmahnya, ya. Atau kita sakit, terima, jangan ngeluh, ya. Apalagi sampai dia suudzon kepada Allah, dia galil adab kepada Allah, ya. Sampai ada yang bilang, mungkin Allah nggak adil kali ya sama saya. Astagfirullahaladzim. Allah maha bijaksana, maha adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat zalim. Di dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Aku tidak mungkin berbuat zalim. Aku tidak mungkin berbuat tidak adil. Semua yang aku berikan kepada kalian, yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya ada hikmahnya, ya. Umpama motor hilang, sekarang lagi zamannya kan motor hilang ya, ditinggal bentaran banget, ya. Foto tuh motor hilang. Allah, maling tuh cepat ya. Maling tuh taklim juga, dia ngaji juga, bab nyolong ya. Gimana caranya? Cepat dia. Foto hilang. Udah. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu. Itu dulu yang kita mesti lakukan. Ridho, sabar. Sabar, ridho, sabar. Sabar dulu. Sabar yang benar kan inda sadamatil ula. Sabar itu, ya, sabar itu yang dianggap sabar itu ketika tubrukan yang pertama, benturan yang pertama, langsung sabar. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin ada hikmahnya kali. Nah, habis itu kalau kita mau ikhtiar kali, lapor ke polisi, Pak, motor saya hilang semalam, ya. Sambil kita berserah kepada Allah. Kalau Allah mau tentukan itu motor kembali, ya kembali. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kita ikhtiar, motor saya hilang, platnya ini. Tolong Bapak diurusin. Nggak usah pakai kedukun. Kedukun nyari orang pintar, orang pintar no. Jangan dah, udah. Ya. Dia kadang-kadang suka sengomongnya kalau orang begitu, kadang-kadang. Nanya motor hilang, dia bilang motor lu ngetanin ini. Mana ngetanin? Perawang, Cikarang. Kalau emang tahu pinter sebut di mana motornya. Ya. Kadang-kadang begitu. Sakit nggak sembuh-sembuh, lari ke dukun. Dukun ngomong apa? Ini ada yang jahilin nih, bukan orang jauh nih, orang dekat nih. Akhirnya jadi sultan timbulnya. Jangan. Berobat ya berobat sambil kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu. Jangan pakai ke tempat-tempat yang begitu. Orang nggak bisa ngomong begitu, ya. Ya. Jadi ketika tubrukan yang pertama baru itu sabar. Kalau akhir baru sabar, itu bukan sabar namanya. Motor hilang kelimpungan, emosi, marah, orang rumah gomelin, gimana sih?
Waduh, kok ini apa segala macam, udah ikhtiar, kagak dapat juga tuh motor, baru terakhir. Ya udah sabarin aja kan. Ya. Udah telat, sabar bebasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila menentukan kepada kita sesuatu, itu ada hikmahnya. Ya. Kali aja kalau motor tuh nggak hilang, kita bawa besok tahu-tahu di jalanan jatuh atau kecelakaan atau dibegal. Sekarang kalau kita boleh milih, kalau kita mau dikasih tahu, dikasih pilihan sama Allah, mauan mana? Motor hilang, apa ente lagi jalan dibegal, naudzubillah min dzalik, diapa-apain jasad kita, apa badan kita, mendingan mana kira-kira? Enggak dua-duanya. Ya kan kalau kita disuruh milih antara dua, ya mendingan motor aja dah. Nah, jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Ridho aja dengan keputusan Allah. Tahu lagi kerja, lagi enak-enak dipecat. Nah, itu ada di situ, ada hikmah, udah ridho. Ya. Ikhlas dah keputusan Allah ini. Mungkin Allah mungkin di situ ada rezeki yang tidak halal. Ya. Ini urusan gak hasil-hasil. Kenapa soalnya? Nah, itu ada hikmahnya. Mungkin dalam urusan itu ada muamalat yang nggak benar, atau ada sesuatu yang nggak baik di situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berbuat zalim sama hambanya, tidak pernah sama sekali. Maha adil, maha bijaksana. Wa wasfuhu bil-zalim istahala. Allah mustahil punya sifat zalim. Makanya kita belajar tuh tentang hati supaya kita bisa melatih hati kita biar hati kita baik. Akhlaknya bagus, hati kita punya akhlak, hati kita baik, bagus, ya, supaya anggota badan kita bagus. Fa innahu, karena sesungguhnya ya, ilmu, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya apa? Waqi'un fi jami'il ahwal. Karena sesungguhnya yang semacam itu, kita ilmu mengetahui perkara-perkara hati, ya, waqi'un, terjadi fi jami'il ahwal, di segala keadaan kita. Iya kan? Kadang-kadang terjadi gak? Terjadi gak? Ya, hati kita setiap hari kita, ya, setiap hari itu kita alami. Rasa takut, tawakal, ridho, kemudian dan sebagainya. Ya. Itu kita alami setiap hari. Hati ini kita alami setiap hari. Makanya obatnya gimana obatnya tuh? Ya. Tentang hati nggak dijual di apotek, nggak dijual di rumah sakit, nggak bisa, nggak ada spesialis penyakit hati, nggak ada. Kalau ada sih kita berobat, ya, nggak berobat. Ke dokter spesialis sombong, dokter spesialis dengki. Obatnya apa? Obatnya duduk di majelis ilmu, belajar bagaimana caranya menghilangkan penyakit-penyakit hati. Belajar bagaimana caranya agar hati kita menjadi baik. Duduk di majelis ilmu, itu diterangkan nanti. Nah, ya. Itu kita alami. Makanya ilmu, perkara yang kita alami setiap hari, wajib kita belajar. Perkara yang kita alami setiap hari, ya, itu wajib kita pelajari. Nah, kemudian kita mesti tahu juga penyakit-penyakit hati seperti takabur, sombong, agar kita bisa jauhin. Dengki, iri, ya, tomak, maruk, rakus sama dunia, ya, cinta dunia, itu penyakit-penyakit hati itu. Kita mesti tahu, ya, cara menghilangkannya seperti apa, ya, agar kita bisa jauhin. Paham insyaallah ya. Jadi belajar yang begitu aja, yang setiap hari kita alami, kita pelajari, ya, nggak usah jauh-jauh, ini aja dulu. Wa syaraful ilmi la yakhfa.
Dan kemuliaan ilmu ya, itu tidak samar. Nanti la yakhfa itu tidak samar. Kemuliaan ilmu itu jelas banget. Tidak samar, tidak, jelas, wadih, ya, nyata, ya, danta kalau bahasa kita. La yakhfa, jelas banget, tidak akan samar ala ahadin, kepada siapapun. Ya. Kenapa sebabnya? Idh huwa mukhtassun bil insaniyah, karena ilmu itu dikhususkan untuk manusia saja. Ya. Ilmu itu Allah berikan khusus buat manusia, ya. Bil insaniyah, ya, bisifatil insaniyah. Kenapa sebabnya? Li'anna jami'al khisal, karena semua perkara siwal ilmi, selain ilmu, semua perkara nih selain ilmu, yashtariku fihal insan wasairul hayawanat, barang-barang punya, ya, barang-barang punya, ya, baik manusia ataupun binatang. Selain ilmu, manusia sama binatang sama-sama punya. Ilmu doang yang membedakan, yang hanya dikhususkan buat manusia. Selainnya, dalam manusia ada, binatang juga. Seperti apa contohnya? Kasyaja'ah, seperti sifat berani. Manusia punya gak? Punya gak? Sifat keberanian punya. Binatang punya. Ya. Manusia punya, binatang punya. Ya. Kemudian ya, wa kasyaja'ati wal jara'ati, sama ya. Syaja'ah, jara'ah itu sama. Sifat berani. Ya. Sifat berani allati hiya syiddatul qalb indal ba's. Ya. Artinya apa sih? Gejolak hati ketika dia menghadapi perkara yang buruk, itu namanya emosi. Gejolak hati ketika dia mengalami hal yang buruk. Ya. Kita lagi jalan, tahu-tahu dikatain orang. Ya. Lagi jalan, tahu-tahu dikatain orang. Itu kan kadang-kadang sifat basyariyah. Ya. Emosi kita itu bergejolak, hati kita tuh, apa namanya kalau bahasa kita, apa, mangkrang gitu ya, mangkrang hati kita nih. Itu sama-sama punya. Binatang pun begitu. Kalau kita ganggu, mengalami hal yang buruk. Ayam, ya, ini ayam lagi ngerem, nah, kita ganggu, marah gak dia? Marah, baik ya. Atau kucing, ya, lagi diam kita ganggu, atau anjing lagi diam kita ganggu, nah, dia mengalami hal yang buruk, nah, dia akan berani walaupun lawannya itu manusia lebih besar, tapi dia bakal. Nah, itu binatang, manusia sama-sama punya. Kemudian apa lagi? Wal quwwah, kekuatan, sama-sama punya. Binatang punya, manusia juga. Malah sebagian binatang ada yang lebih kuat dari manusia. Ya. Waljud, kedermawanan, ya, sama-sama punya. Manusia punya sifat dermawan, binatang juga punya sifat dermawan. Ya. Khair, baik. Ya. Seperti singa tuh kalau makan buruan, binatang buruan, singa tuh kalau makan binatang buruan, diambil sedikit yang bagus-bagus, ya, dagingnya, sisanya dia kasih yang lain. Daging sisanya dia kasih binatang-binatang yang itu singa. Jadi dia punya sifat dermawan, singa. Ya. Ya.
Kemudian wasyafaqah, rasa kasih sayang sama-sama punya. Manusia punya, binatang juga punya. Binatang ada rasa kasih sayang, Allah berikan juga. Seperti ya, kambing betina, dia melahirkan anak, Allah tanamkan kasih sayang dia kepada anaknya, ya kan? Kalau kita ganggu tuh anaknya, buru-buru dia apa? Buru-buru dia perhatikan. Allah tanamkan rasa kasih sayang. Apalagi kalau kita lihat di video-video tuh banyak ya. Yang hari saya lihat di YouTube ada bebek ngambil pelet gitu ya. Ngambil pelet nih bebek. Kemudian dia lari ke sungai, dia kasih ikan. Ikan kan nggak bisa ke darat ya. Ikan nggak bisa. Itu bebek, subhanallah, Allah berikan dia rasa kasih sayang. Dia ambil tuh pelet, dia bawa ke sungai, dia taburin di sungai. Itu ikan pada makan. Masya Allah. Subhanallah ya. Itu Allah kasih rasa kasih sayang buat dia. Jadi binatang pun ada. Ya. Binatang-binatang yang nurut sama manusia. Ya. Banyak gak? Banyak kan? Binatang yang paling nurut sama manusia apa? Apa itu? Yang paling apet sama orang, binatang apa? Anjing. Kalah kucing. Anjing yang lebih apet. Cuman kita nggak boleh miara, jangan miara. Nggak boleh karena najis. Anjing yang paling apet ya, sama manusia. Kenapa sebabnya? Tahu gak kenapa sebabnya? Karena anjing diciptakan awal mula ciptaan anjing. Awal mula ciptaan anjing. Ketika Nabi Allah Adam masih berbentuk jasad, masih berbentuk tanah, belum Allah berikan ruh, belum ya. Masih berbentuk tanah ya. Udah dibentuk tanah tapi belum Allah berikan ruh. Setan melihat. Setan yastahkir atau meremehkan, mengucilkan, apa ini makhluk, apa ini. Sampai dalam riwayat diludahin sama setan, dalam riwayat dikencingin sama setan. Yang dikencingin itu bagian tengah jasad Nabi Allah Adam. Nah, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk ngambil itu tanah bekas kencingnya setan. Dalam riwayat bekas ludahnya setan diambil, dicoak begitu tuh. Nah, kan sama tanahnya ngikut. Nah, itu makanya sekarang pusar becoak tuh, karena itu yang diludahin sama iblis sama syaitan itu pas lempengan pusar, makanya ada becoak ya. Nah, hasil tanah yang bercampur dengan air atau kencingnya iblis tadi Allah ciptakan anjing. Makanya anjing itu jadi binatang yang paling apet sama manusia, karena dia diciptakannya dari tanah yang diambil dari jasadnya Nabi Adam. Tapi dia bercampur dengan kencingnya iblis, makanya dia najis. Boleh kita piara, nggak boleh. Tapi anjing salah satu binatang yang ada di dalam surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Apa arti Ashabul Kahfi? Tahu nggak? Kahfi apa kahfi? Goa. Ashabul Kahfi. Kahfi itu goa, penghuni gua. Kenapa dia menghuni gua? 7 orang alim, 7 pemuda ya, yang berilmu dikejar-kejar oleh raja zalim. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Nih anjing ngikutin nih Ashabul Kahfi, ngikut sampai gua.
Sampai nih Allah tidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Tuh anjing udah di rumahnya di situ nungguin, tuh ulama ditungguin, menjagain. Ini ulama lagi pada tidur, dijagain sama dia sampai akhirnya dia mati. Nah itu anjing salah satu yang bakal masuk ke dalam, dia doang anjing, dia doang. Ya. Kalau yang lain enggak, dia doang tuh satu. Dan masuk surganya sebab dia cinta sama ulama. Anjing cinta sama ulama masuk surga. Bagaimana manusia? Nah itu para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat buat kita dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Amin ya rabbal